Oke, kembali lagi di konten tentang buku. Kali ini seperti biasa kita lagi di segmen ngobrolin buku ya, bersama saya Fadli dan Mas Ivan yang sudah berubah jadi cewek. Hai. Kok Ivan cantik banget ya sekarang? Ini kayaknya ada karena pandemi gitu ya, jadi Ivan berubah. Jadi setelah pandemi ternyata Ivan pakai kerudung terus ganti jadi cewek. Ya sepertinya begitu. Jadi ada pintu Doraemon, pas keluar jadi wanita. Kenapa nggak? Kan yang bisa berubah sesaat itu pintu Doraemon. Oh, oke. Kalau hatimu bisa berubah saat. Itu tinggal gini aja. Cring. Ya teman-teman semua kasih. Oke, jadi hari ini kita ada teman baru nih ya, kebetulan pengen banget. Pengen banget atau pengen aja sih? Pengen banget masuk di konten tentang buku, katanya pengen sharing-sharing tentang buku. Nah, jadi hari ini kita nggak sama Mas Ivan Dana karena bosen. Jujur ya bosen ngomong sama dia. Agak cerah gitu ya lihat gue ya. Nggak ada cerah banget dong. Kalau Ijab biasanya jadi adem kan matanya. Bukan, kayak hutan. Malam-malam gelap. Tropis. Kenalan dulu. Boleh. Kenalan dulu nih. Nggak usah. Besok aja. beda planet loh, beda planet. Iya. Kita lagi di Bekasi. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya siapa ya? Nama saya Ai Rohaila. Teman-teman bisa panggil saya Ai. Ai aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Panggilnya Ai aja. Kalau panjang Ai. Tapi jangan Ai yang. Ya, jadi ini ada sama Mbak Ai hari ini. Aku panggilnya Teteh. Boleh. Teteh aja kayaknya Teteh ya. ya. Jadi sama Teteh Ai meskipun begini dia masih imut ya. Bukan amit-amit tapi ya. Oh enggak amit-amit. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang satu buku yang menarik sebenarnya. Enggak menarik sih, berat. Bukunya menarik. Tapi kalau tadi aku baca sekilas cukup filosofis dan insightful sebenarnya. Yes. Nah, ini kita akan baca buku apa? Kita akan ngobrolin satu buku yang menarik. Berat banget itu bukunya. Hidup sekali berarti lalu mati. Transform our life, help others, and stay positive. Wow. Ini buku yang sudah lama tidak saya baca karena bacaan saya biasanya bukunya Charles Darwin. Berat banget sih. Sama bukunya Mein Kampf. Saya terus lupa sampai. Oke. Jadi ini aku jujur tertarik banget nih. Jujur di sesi kali ini pengen ngobrolin. Kenapa aku tertarik? Karena aku juga sometimes butuh insight baru, gitu, butuh pencerahan jiwa. Dan kayaknya kalau lihat dari bukunya ini mencerahkan jiwa banget nih. Tapi boleh cerita dikit nggak sih ini isinya tentang apa? Sedikit aja sebelum kita nanti ngobrol lebih detail lagi. Aslinya ini buku berat banget. Berat banget. Coba. Ya, karena ngomonginnya hidup sekali berarti lalu mati. Beratnya kenapa? Karena langsung inget mati. Makanya aku bilang berat karena langsung inget mati. Enggak Coba sih. cek saldo dosa Anda. Nah itu makanya ya baca ini tuh jadi kalau insight-nya sebenarnya lebih banyak kerenungan diri gitu. Jadi pas baca buku ini sebenarnya gue beli buku ini tuh sekitar 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Terus karena kelamaan di rumah ngapain lagi selain nonton, akhirnya baca buku ini lagi. Terus lihat buku ini kayaknya gue mau baca lagi gitu. Pas gue baca lagi berat banget. Gue langsung inget mati. Aduh, apalagi pandemi ini kan denger orang tuh yang kemarin sehat tiba-tiba meninggal gitu. Gitu ya. Belum lama tadi malam dapat kabar temen gue juga meninggal, teman kantor. Beliau ini orang baik gitu ya. Terus gue baca buku ini lagi tuh kayak inget gue mau mati nanti bawa apa. Waduh. Berat gak sih? Tolong habis ini saya musola terdekat sebelah mana ya? Udah azan bro. Udah azan ya. Aduh, belum sholat nih. Alarm banget sih sebenarnya ya. Baca buku ini tuh alarm kita ingat mati gitu ya. Tapi kalau langsung ke kematian kayaknya agak berat. Yang ada gue jadi stres. Nah yang akhirnya baca buku ini tuh alarm buat gue bukan cuma nanti endingnya mati, tapi gimana caranya hidup gue ini berarti. Gitu. Berat gak sih?
Sebenarnya nggak mungkin bukan lebih ke berat ya, tapi memang butuh banyak perenungan. Yes, benar, benar, Ya benar. kan? Karena kalau ngomongin hidup, ngomongin perjalanan, ngomongin mati itu something proses yang panjang. Yes, Dan aku setuju banget bahwa kita perlu membuat agar hidup kita ini menjadi lebih berarti. yes. Kayak orang bener ya. Kita kan menuju. Mendadak soleh dan soleha. Astagfirullahaladzim, tolong ada kopiah sebentar. Saya Ini pakai baju ada koko. kerudung boleh. Terus gak boleh pakai. Aduh. Jadi aku jadi penasaran lagi. Kalau di buku ini sebenarnya apa sih yang dibahas kan tadi? Aku aku tertarik banget sama hidup berarti. Nah karena jujur aja, aku pribadi dan juga mungkin beberapa orang-orang di sekitarku itu selalu mencari arti kehidupan dalam artian gini. Kita seeking purpose, kita seeking meaning of life. Karena I think that's one thing that can make people enjoy life more, less stressed gitu kan. Jadi Yes. kayak aku lihat kayaknya orang tuh kayak butuh banget nih. Nah jadi aku penasaran, jadi kalau di buku ini tentang hidup berarti itu persepsinya seperti apa? Oke. Sebenarnya pas awal baca buku ini, gue lihat sebenarnya ada 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama ngomongin tentang hidup. Hidup itu adalah karunia gitu ya. Berat juga. Hidup itu adalah karunia yang akhirnya nanti hidupnya sekali yang berarti. Dari situ di part 2-nya bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini dengan kalimat yang lebih enaknya berarti enjoy your life gitu ya. Itu yang lebih seneng gitu ya di situ. Nanti di endingnya di part ketiga ini baru bahas tentang persiapan kematian. Gitu. Jadi sebenarnya ini ada 3 part yang memang renungan awal untuk apa sih kita hidup. Setiap orang hidup itu punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap orang punya misi. Setiap hidupnya dia mau jadi apa, potensinya tuh apa. Nah kita menikmati, mensyukuri segala yang sudah diberikan gitu. Itu di part 1-nya. Di part 2-nya bagaimana kita nanti bisa menjalani kehidupan ini dengan menikmatinya. Terus nanti berarti itu kita bisa ngasih sesuatu buat orang lain. Sebagai bekal nanti balik lagi ujung-ujungnya ke mati. Gitu. Ingat mati. Nah, aku jadi penasaran banget yang di part kedua nih sebenarnya. Jadi masalah menikmati kehidupan. Kalau di Yes. buku ini sebenarnya karena kan banyak banget ya kalau kita berbicara tentang menikmati kehidupan, I think orang itu punya caranya masing-masing gitu kan. Kayak ada yang mereka berusaha untuk menikmati kehidupan dengan cara traveling. Yes. Kalau aku pernah nanya ke temanku, lu ngapain sih traveling ya? Ya karena gue seneng gitu. Ini cara gue menikmati hidup. Ada juga yang dengan mungkin mereka dengan menikmati dunianya, let's say go to the clubs, drinking gitu kan, having sex. Terus kalau tanya ya itu juga cara mereka buat menikmati hidup. Ada juga mungkin orang-orang yang lempeng seperti rekan saya kakak Ivan yang biasa ngobrol di buku ini, yang menikmati hidupnya adalah dengan berbagi. Yes. Berbagi, oh tidak. Ya itu bagus banget. Ya. Tapi kalau di buku ini sebenarnya definisi menikmati kehidupan itu mungkin bisa apa nih yang lu tangkap? Oke. Jadi kalau di buku ini sebenarnya bahasanya tuh kalimatnya adalah berjihad. Nah. Nah guys, berjihad ini konotasi yang kita baca, yang kita dengar kata jihad tuh kebayangnya perang. Ya nggak sih? Begitu, Ya kan? setuju. Ya pas gue juga baca, aduh berat banget gitu ya. Tapi gue mencoba menginternalisasikan ini, menyederhanakan kalimat ini. Jihad itu konotasinya tidak selalu perang loh guys. Jadi jihad ini, nah tadi kan kita sudah ngobrolin di awal bahwa kita mensyukuri kehidupan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, wujud syukur kita. Nah, menjalani kehidupan sekarang, enjoy life-nya itu dengan berjihad. Setiap orang itu punya jihadnya masing-masing. Kalau tadi ngomongnya, oh senangnya jalan-jalan, senangnya traveling, ya memang jihadnya dia di situ. Jalannya dia tuh di situ. Berarti sebelum ngomong lebih jauh, berarti jihad ini kalau di buku ini definisinya adalah jalan. Jihad itu sebenarnya kita itu menjalani kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Berarti jihad itu menjalani sesuatu yang baik. Yes. Jadi nggak hanya sekedar perang. No, big no. Karena jujur aja, karena aku jadi inget banget nih pengalaman pribadi zaman kan anak SMA gitu kan terpapar
pemahaman agama itu yang Doktrin gitu. pemahamannya aku tidak ngomong doktrin. Agak berat sih. Kalau dia suka doktrin malah. Hati-hati. Jadi kalau aku pemahaman yang biasa ditangkap memang kalau jihad itu identiknya Yes. peperangan. Jadi kalau di sini lebih ke menjalani memilih dan menjalani jalan hidup ya. Yes. Itu jihad definisinya. Oke. Terus tadi lanjut dong. Gimana caranya menikmati? Berjihadnya gimana kalau di buku ini? Oke, jadi berjihadnya itu sesuai dengan perannya kita masing-masing. Menjalaninya itu dengan maksimal. Jadi kalau gue baca ini tuh bukan sesuatu yang kita harus perang. Perang melawan hawa nafsu diri sendiri aja itu kan jihad sebenarnya. Nah, kita ambil contoh mungkin posisi pekerjaan, profesi apa yang kita contohin. Yang simple yang semua orang itu punya peran. Apa nih? Contoh misalnya ibu rumah tangga. Oke. Iya. Ibu rumah tangga itu kan orang tua. Orang tua kan berarti peran dia sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, jihadnya dia itu berarti peran untuk menjadi role model untuk anak-anaknya. Itu jihad. Dia menjalani kehidupan bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa dicintai anaknya, orang tua yang menjadi panutan, itu jihad. Terus kalau mahasiswa, ketika dia kuliah benar tepat waktu, itu jihad. Untuk karyawan yang memang dia kerja, itu juga jihad. Traveler itu jalan-jalan, itu juga jihad. Orang yang food blogger, itu juga jihad. Semua profesi, semua pekerjaan, apapun siapapun itu punya jihadnya masing-masing. Berarti kalau aku coba tangkap tadi ya kan setiap profesi itu punya contoh jihadnya masing-masing nih. Contoh tadi kalau misalkan sebagai karyawan ya berarti bekerja dengan baik, masuk tepat waktu. Orang tua kalau orang tua berarti menjadi role model. Kalau aku bisa tangkap berarti melakukan suatu hal yang baik. Yes. Nah kalau baik di sini baik buruknya itu based on apa nih? Oke. Itu pertanyaan yang mungkin kita harus definisikan dulu gitu ya. Karena kalau baik buruk kan menurutku itu something yang relatif kan. Jadi kalau di buku ini dia mendefinisikan baik buruknya seperti apa? Oke, karena penulisnya memang seorang agama Islam gitu ya, Seorang jadi muslim, ya seorang Muslim, jadi memang basicnya baik dan benar itu kembali ke ajaran agama. Nah, kalau kita lihat siapapun yang baca buku ini, sebenarnya patokan pertama baik dan benar itu sesuai agama. Yang kedua mungkin kita bisa lihat nih dari sisi norma benar atau enggak. Terus kalau ada aturan negara ya bisa dilihat dari situ. Kalau baik dan buruknya dari sisi relatif ya nggak kelihatan baik dan buruknya. Mungkin minimal pantas atau enggak gitu ya. Berarti apa ya kalau aku tangkap baik buruk ini kalau memang kalau dia karena dia penulisnya Muslim berarti based on agama. Tapi sebenarnya baik buruk ini kita juga bisa melihat dari apa istilahnya ya, kayak aturan-aturan yang ada di sekeliling kita ya, norma. Iya, norma tadi. Budaya, mungkin lingkungan. Atau mungkin masuknya ke tata krama, etika, itu juga bisa. Oke. Berarti melakukan sesuatu, jihad itu melakukan sesuatu yang berarti kalau di sini sebenarnya konsepnya enjoy life-nya adalah jihad. Yes, kata yang di-highlight itu jihad di sini. Berarti bukan enjoy life yang kita senang-senang ya. Bukan hanya senang, tapi senang-senang pun boleh. Kalau tadi contohnya salah satu jihadnya adalah traveling, tapi yang ditekankan juga adalah travelingnya juga sesuatu hal yang baik ya. Jadi, sesuatu yang baik. Misal kalau misalkan kita lagi traveling ke pantai, ya buang sampahnya di tempatnya. Yes. Gitu. Nah, ke pantai banyak yang kotor. Kita naik gunung juga jangan tuh petik-petikin ada Louis. Yes, good. Yang pernah tuh sempat rame kan di Bromo apa ya aku lupa. Ya, buang sampah sembarangan, terus sampah. sampai ngambil bunga abadi ya, Edelweiss itu ya. Dan buat Anda cabe-cabean, tolong kalau kamu traveling tuh jangan tuh kasih namamu lope-lope sama cewek kamu. Abis itu putus ya. Istilahnya sudah mengabadikan cinta dalam bentuk Justru malah nggak jadi. jadi itu ngapusnya susah. Karena katanya kalau di gunung itu ada bukan pepatah ya, katanya kalau ke situ pantang bahkan nantinya malah jadi putus. Kan gitu kasihan banget ya. Itu ya. Jadi Hati-hati. Terus saya itu baru tahu juga itu apa ya kayak ada apa sih istilahnya
Mitos ya. betul, Mitos. dari aku tidak tahu apakah dari daerah Mana ya? aku tersayang ini atau bagaimana. Ya begitulah katanya. Ya, tapi tetap harusnya intinya kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik gitu ya. Yes. Nah, gini nih bro, jihad itu kan tadi melakukan sesuatu yang senang-senang, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, untuk minimal untuk diri kita. Nah, kata berarti di sini kita itu menjalani hidup dengan sesuatu yang kita senangi. Yang lebih baik lagi, kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh, ada semacam levelnya gitu ya? Iya, naik level gitu. Jadi berarti itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi di sini ada bahas hadisnya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita bagi? Kalau itu hobi ini apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain? Kalau hobinya makan, Gimana caranya berbagi makanan? sesederhana lu posting makanan, Oke. lu ceritain makanan itu, bisa jadi itu endorse kan, itu manfaat lo buat orang lain gitu. Jadi hobi selain dibayar dan itu jadi manfaat untuk orang lain gitu. Berarti itu ngasih value untuk orang lain gitu. Sesimpel itu ya? Yes. Ini panjang diskusinya jadi ya. Aku nggak tahu udah berapa menit. Tapi tadi yang menarik ada kastanya ternyata ya. Ada stratifikasinya. Jadi yang pertama melakukan suatu hal yang baik. Yes. Kalau sudah baik, do something you enjoy. Kalau udah enjoy, bermanfaat buat orang lain. Yes. Jadi 3 level itu ya. Yang kita lakukan level berapa nih? Ya kalau ada sesuatu yang ini hobi kita ngobrol gitu ya. Ini baru masih hobi. Kita happy juga ngejalaninnya udah 2. Kita deg-degan ya. Di belakang. Suara detak jantung saya lebih kencang daripada suara saya. Iya, itu makin berasa loh kesini getarannya. Oke. Nah, yang ketiga, kalau ada orang yang dapat insight dari obrolan kita, mungkin terinspirasi untuk baca buku ini, nyampein lagi ke yang lain, itu juga semoga jadi manfaat untuk orang lain. Berarti obrolan kita ini berarti, bro. Gitu. Yeay, amin. Oke, lanjut. Oke, berarti tadi yang nomor 2 berarti Yes. itu intinya memberikan manfaat salah satunya. Betul. Itu berarti. Aku jadi pengen tarik mundur ke yang pertama nih. Tadi kan yang pertama itu adalah tentang mensyukuri hidup ya. Karena aku syukuri. Gue mau nyanyi tapi suara gue false. sama beda aja kan. Jadi menariknya adalah kalau aku mikirnya kita baru bisa melakukan ini based on my opinion, kita bisa menikmati hidup dalam artian di buku ini itu berjihad ya. Itu apabila kita sudah menerima kondisi kita. Yes. Cuma kadang aku lihat ada orang-orang di luar sana yang sepertinya agak masih kesulitan buat menerima kondisinya dia. Contoh aku ada satu orang. Ini kalau Sebut saja Mawar. ini kalau orang yang dekat pasti ngerasa ya. Jangan ngomongin orang jadi nggak bagus loh. Ngomongin orang Oh ya. kita ngomongin. Oke. Orang. Oh ini kita naik level ya. Lagi gitu kan. Ada orang beberapa, salah satunya adalah yang aku kenal, dia itu suka apa istilahnya? Kalau menurutku dia itu kayak playing victim gitu. Jadi kayak dia merasa hidup ini tidak fair, dan itu I think a lot of people do that gitu kan. Yes. Hidup ini tidak fair, dia terlahir dari keluarga yang kurang harmonis sehingga dia menjadi seperti sekarang. Terus akhirnya dia mungkin dia merasa tidak bisa sukses dalam hidup karena orang tuanya begini begitu, dan itu kan itu banyak yang kayak gitu. Banyak, apalagi kalau menurutku ya, semenjak ada isu mental health, isu parenting. Jadi kayak ngerasa dirinya sakit gitu ya. Iya nggak sih, jadi kayak ngerasa dirinya itu adalah korban dari segala masalah yang ya penyakit yang katanya ini itu gitu. Korban dari faktor-faktor eksternal. Yes. Yang they don't even can't manage it gitu kan. Jadi mereka tapi akhirnya banyak yang mulai sadar gitu. Tapi aku nggak tahu kalau di buku ini mensyukuri hidup yang dimaksud, karena I think this will help these kind of people. Itu kayak gimana? Oke, sebenarnya di sini tuh nggak cerita how to-nya sih, tapi lebih kayak tamparan-tamparan kecil buat kita gitu ya. Buat Anda Iya, iya. Kalau nanti yang lain baca jadi kita ya.
Jadi kalau di sini tuh mensyukuri hidup, sebenarnya hidup itu kan adalah misteri berat banget juga ya. Hidup adalah di sana bukan misteri, tapi justru di awal hidup adalah anugerah. Berarti lebih ke menanamkan mindset Yes. atau pemahaman atau afirmasi positif ya, Yes. bahwa hidup ini adalah suatu hal yang positif, yang anugerah. Anugerah, sebuah anugerah. kalimatnya juga hidup adalah anugerah. Tuhan tuh ngasih kelebihan, ngasih kekurangan sama diri masing-masing. Tapi setiap orang itu punya visi yang harus dijalankan. Nah, terlepas visi ini nanti nyambungnya sama peran hidup tadi dengan posisi masing-masing Yang gitu kedua ya. tadi Yang kedua. memang berarti tadi. Yes, betul. Jadi kalau di awal ini mensyukurinya, apapun yang dikasih Tuhan sama kita itu disyukuri. Ketika itu lingkungan, ketika itu faktor lain di luar kita, sebenarnya itu kembali ke orangnya. Apa yang bisa dia kontrol, apa yang nggak bisa dia kontrol itu. Nah, banyaknya tadi benar menyalahkan keadaan, nyalahin orang lain. Padahal lu tamparin diri lo sendiri aja gitu. Iya, makanya berarti mungkin kita bisa bilang ke orang-orang yang merasa bahwa hidupnya ini kurang adil, bahwa hidup itu nggak sempurna. Yes, apa sih kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu. Kalau sinawang itu arti gitu. Enggak, maksudnya dia ngerasa hidupnya nggak sempurna karena dia membandingkan sama orang lain gitu, bukan sih? Gue kan bukan orang Jawa ya, tapi kalau denger hidup lu tuh enak gitu, lu tuh nggak ngerasain apa yang gue rasain, lu tuh kayaknya hidupnya enak aja, asik aja, bahagia aja. Padahal tergantung diri kita mensyukurinya gitu. Iya, karena pada at the end of the day hidup itu nggak ada yang sempurna. Yes. Seperti tadi yang dituliskan juga bahwa Tuhan itu memberikan hidup itu positif dan negatif. Yes. Tinggal gimana kita menjalankan peran Masing-masing. masing-masing gitu kan. Dan memang akhirnya proses untuk bisa memahami bahwa memahami bahwa kita adalah sesempurnanya manusia yang diciptakan, Yes. terlepas dari kondisi apapun, mensyukuri itu akhirnya kita bisa menjalankan peran dengan baik gitu ya, barangkali ya. Iya, betul sekali begitu, bro. Berat. Karena itu yang dibahas di part ketiga. Oh, apa nih? Nah, Sehat jadi hati ya. nah, kalau kayaknya lebih banyak dosanya ya. Nah, yang menariknya gini, di bahasan ini kan sebenarnya kalau kita lihat apa namanya, amal apa yang udah kita bawa gitu kan beneran kerenungan, tapi gue coba sederhanain gitu. Di part 1 itu kita mensyukuri hidup yang kita syukuri, berarti kita enjoy dengan hidup kita, untuk berarti itu kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebenarnya di part ketiga yang sudah kita lakukan di tahap 1 sama 2 itu tuh bekal kita untuk nanti mati gitu. Kalau kita cuman menjalani hidup dengan bahagia untuk diri kita, terus apa yang bisa kita ingat dari diri kita? Kalau kita hanya menjalani Hidup untuk diri kita sendiri, kita sendiri, maka apa yang kita bawa. kita bawa. Berarti pada intinya di part ketiga itu relate sama yang kedua ya. 1 dan 2 udah 1 dan 2 Ya, pasti karena relate. 1 dan 2 relate. Yes. Ya kan, kita bisa melakukan yang kedua, kita bisa hidup berarti apabila kita mensyukuri hidup, terus kita juga bisa mempersiapkan mati dalam tanda kutip ketika kita banyak memberi. Yes. Kita berarti. Oke. Banyak memberi dan akhirnya tuh orang akan kenal kita kalau kita nanti meninggal. Apa yang akan orang kenal dari diri kita? Apa kenangan yang akan kita tinggalkan? Apa legacy yang akan kita berikan? Wah, ini jadi pemikiran. Gue juga jadi merenung kan. Anda tinggalkan. Yes. Kalau baca di akhir ini tuh kalimatnya kan ada 3 hal yang akan terus mengalir sampai kita meninggal. Apa aja, ingat nggak 3 hal ini? Ingatnya Ya katanya kalau di buku ini ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sodakoh jariah ya, sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Nah, dari 3 hal ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi renungan juga kan, gue ngejalanin hidup udah asik gitu, tapi gue udah jadi anak soleh belum? Mendoakan orang tua yang soleh nggak? Amal gue udah banyak belum? Terus gue udah bisa ngasih manfaat gak sama orang lain gitu. Jadi itu yang di endingnya yang buat renungan juga buat gue gitu. 3 hal itu ya. Yes. Jadi kalau misalkan kita coba bayangkan di part pertama. Bayangin. Bayang orang terlahir misalkan ini Yes. kekurangan harta.
tapi dia punya usaha untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi dia bisa berarti dalam artian kalau dia tidak bisa amal jariah atau sedekah jariah tadi, paling tidak dia bisa berusaha untuk gimana dia, let's say mungkin belajar parenting, Yes. jadi anaknya jadi anak yang baik gitu kan, atau barangkali dia juga bisa share ilmu seperti kita lakukan. Yes. Kita mungkin juga belum bisa jariah. Ya makanya jihadnya sesuai masing-masing, nggak selalu soal harta. Sesederhana kita ngobrol, mungkin pengalaman baik, pengalaman buruk diceritain ke orang lain, siapa tahu orang lain bisa dapat insight gitu. Banyak banget ya sebenarnya obrolan kita kali ini, dan jujur ini membuktikan bahwa saya butuh obrolan dengan wanita-wanita seperti ini. Kita berapa purnama nggak ketemu ya? Nggak ketemu sama Mas Ivan terus sehingga bosan, terbukti dengan obrolan kita cukup panjang, sepertinya hampir 1 jam kayaknya ya. Semoga ada manfaatnya sih ya yang kita sharing. Tapi jelas bermanfaat banget. Semoga ini pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang barangkali sedang butuh suplemen untuk merenungi hidup, dan mungkin teman-teman kalau misalkan pengen tahu isinya lebih detail lagi, karena kan kita ngobrolnya tadi bisa dibilang rada ngalor ngidul. Yes. Kalau ngobrol sama Teteh Sati itu terstruktur sekali ya menurut saya. Nggak benar-benar ngalor ngidul. Jadi teman-teman bisa baca aja buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati. Yay. Left, Help Others and Stay Positive. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan dan bisa dibeli di mana nih? Aku dulu beli di Gramet, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Terdekat. Oke teman-teman, thank you banget. See you, hatur nuhun. Dan